Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 447. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah Tan Yun menyatukan keterampilan, Song Huixin menyerahkan cincin langit dan bumi dan barang rampasan dari pemimpin dan tetua klan Jin kepada Tuo Bai Yingying. Setelah kesadaran spiritual Tuo Bai Yingying menyusup ke lebih dari 80 cincin surga dan bumi, tiba-tiba, wajah bulan yang tertutup dan bunga-bunga malu menunjukkan warna kegembiraan. Saudara, ada semacam api abadi terbaik dengan atribut es. Apa? Coba aku lihat. Tan Yun sangat bersemangat. Cincin langit dan bumi di tangan Tuo Bai Yingying berkedip, dan sebuah kotak sekitar 1 kaki muncul di tangannya. Saudara, api ada di dalamnya. Tan Yun segera memanipulasi kesadaran spiritual ke dalam kotak dan menemukan api gelap menyala perlahan di dalam kotak. Nyala api itu sepertinya merasakan indera spiritual yang mengintip, dan itu meraung, "Kamu telah mengunciku selama 5.000 tahun, lepaskan aku. Aku memberitahumu manusia sialan, kamu tidak memiliki kemampuan untuk memurnikanku. Apa yang kamu teriakkan? Tunggu dan lihat, bisakah kamu memurnikan manusia sialan di matamu?" Tan Yun tertawa dan berkata sambil tersenyum, "Hantu itu adalah api es hitam. Ini memang level sub abadi terbaik. Bagus, bagus." Dia sombong bahwa setelah api es Hongmeng melahap api es hantu hitam, dia bisa naik dari level 7 ke level 8, atau bahkan level 8 puncak. Bagi Tan Yun, munculnya api es hitam hantu adalah kegembiraan yang tak terduga. Memang, Tan Yun berpikir bahwa jika api es Hongmeng dan api Hongmeng ingin maju di masa depan, dia harus menemukan api. Tapi sekarang, di antara barang rampasan tingkat tinggi dari keluarga Jin, ada api es abadi terbaik. Bagaimana dia tidak bersemangat? Setelah mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan suasana hatinya, Tan Yun memanipulasi 1.500 pedang terbang selama 5 hari dan mengatur 12 formasi tripod cincin naga yang lebih defensif di pintu wilayah rahasia. Setelah melakukan segalanya, untuk mencegah orang lain menyerang Huangfu Shengzong, Tan Yun mengeluarkan menara suci indah terbaik di bawah pintu keluar wilayah rahasia Huangfu. Setelah memasuki lantai 10, dia mulai mengendalikan api es Hongmeng untuk melahap api es hitam hantu. Kera iblis masuk ke lantai 9 untuk berkultivasi, singa naga emas memasuki lantai 8, dan Moer memasuki lantai 7. Pada saat yang sama, Tan Yun menjadikan Raja Kelabang yang haus darah, Raja Elang Ungu yang menawan, Raja Singa Dingin Pelangi Darah, dan Raja Burung Merah, yang merupakan yang tertinggi di antara 8 raja dalam pertumbuhan tingkat ke-8, memasukkan ke lantai 3, 4, 5, dan 6. 4 raja lainnya mengikuti perintah Tan Yun dan kembali ke gulungan ruang waktu binatang buas di lembah abadi nomor 1. Di tanah suci pelayanan jasa untuk berlatih. Sekarang Tan Yun tidak peduli dengan batu spiritual terbaik yang dibutuhkan untuk membuka menara suci yang indah. Bahkan jika lantai pertama hingga lantai ke-12 menara suci Linglong dibuka, batu roh terbaik di tangannya dapat bertahan selama lebih dari 600 tahun. Ketika Tan Yun sedang dalam retret untuk memurnikan jiwa dan benih api, Dantai Xian'er juga mengeluarkan menara sucinya, membiarkan Tuo Bai Yingying, Mu Menyi, Xiao, Sue Zian, dan Shen Subing memasuki latihan. Dan Taiyu dan Dan Tailong dia duduk bersila di salju bersama, memejamkan mata, melepaskan kesadaran spiritualnya, menyelimuti jutaan mil di luar wilayah rahasia Huangfu, dan menantikan kehidupan setelah kematian Dantai Xuanzong. Ketiganya tahu bahwa jika reinkarnasi Dantai Xuanzong berhasil, dia akan berusia 22 tahun sekarang. Pada saat yang sama, mereka tahu bahwa jika tempat reinkarnasi Dantai Xuanzong jauh, itu normal bagi mereka untuk tidak mencapai Huangfu Shengzong pada usia 22 tahun. Di belakang 3 orang yang duduk bersila, hanya Song Huixin, Huangfu Guchong dan Wei Kuan yang hadir. Yang lain sibuk dengan urusan mereka sendiri. Di lantai 10 menara suci yang indah, dalam sekejap mata, setelah 35 tahun, api es Hongmeng akhirnya menelan api hitam hantu.
Api es Hongmeng yang tergantung di depan Tan Yun berubah dari 500 kaki menjadi 800 kaki. Haha, Tan Yun, yang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya, menatap nyala api es Hongmeng yang berwarna biru es, dan berkata sambil tertawa, tingkat 8, dapat langsung membakar senjata abadi kelas atas menjadi ketiadaan. Hari ini, tubuh Hongmeng Tan Yun telah memasuki tahap kesuksesan ke-8, dan memiliki kekuatan untuk merobek peralatan sub-abadi kelas menengah dengan tangan kosong. Tidak ada keraguan bahwa api es Hongmeng yang sekarang adalah pembunuh Tan Yun yang kuat. Adapun api Hongmeng Atrirbut, itu hanya puncak ke-6 sekarang, yang tidak diragukan lagi hambar bagi Tan Yun. Aku akan berlatih di pengasingan dulu, dan kemudian menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak atribut api dan atribut es di masa depan. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun melambai, nyala es Hongmeng setinggi 800 kaki berubah menjadi seberkas cahaya biru dan menyerapnya ke tengah telapak tangan kirinya. Kemudian, Tan Yun duduk seperti batu dan hatinya seperti air. Dia menunjukkan formula Hongmeng Qi dan melahap aura kaya di menara dengan gila-gilaan. Waktu berlalu, 370 tahun lagi telah berlalu di menara. Tan Yun menghabiskan 405 tahun di menara. Bas. Napas kuat menyebar dari tubuh Tan Yun, yang membuat ruang besar di menara terfragmentasi. Pada saat ini, Tan Yun akhirnya memasuki tingkat 8 kali lipat dari alam ilahi, dan jiwa alam Hongmeng ke-8 muncul dari alam Hongmeng di kolam roh. Waktu di luar menara, 2 tahun 3 bulan telah berlalu. Di luar menara, Tan Taiyu, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya yang keruh mengungkapkan kegembiraan. Kakak kedua, Xianer, ini dia. Kakak, apa yang akan datang? Apakah Songer datang? Dan Tai Long bertanya setelah membuka matanya. Kakek, benarkah? Mata indah dan Tai Xianer dipenuhi dengan harapan dan kerinduan. Iya, dan Taiyu bangkit dan gemetar dengan penuh semangat. Xianer, pemuda itu pasti reinkarnasi ayahmu. Xianer, matanya terlalu mirip dengan ayahmu. Itu pasti ayahmu. Air mata dan Tai Xianer mengaburkan pandangannya. Kakek, di mana ayah? Ayahmu, sekarang 10 juta mil barat daya wilayah rahasia Huangfu, mengemudikan perahu roh menuju Huangfu Sengsong. Dan Taiyu berkata dengan penuh semangat. Dan Tai Xianer sangat senang. Dia tiba-tiba melihat ke belakang, menatap menara suci yang indah dan berteriak, Tan Yun, kakekku berkata sepertinya ayahku akan kembali. Keluar dan buka pintu tempat rahasia, dan kemudian kami akan mengkonfirmasinya. Ledakan. Xian benarkah? Saat berikutnya, pintu menara lantai 10 terbuka, dan Tan Yun terbang keluar dari menara dengan penuh semangat. Iya, Tante Xianer berkata, kakek berkata, ayah, itu 10 juta mil barat daya. Berdengung. Kekosongan itu seperti riak air, dan rambut Tan Yun beterbangan. Dia melepaskan kesadaran spiritualnya dan melihat ke barat daya. Setelah beberapa saat, Tan Yun sepertinya menemukan sesuatu, mengambil kembali kesadaran spiritualnya, memandang Dan Tai Xianer, Dan Tai Yu dan Dan Tai Long, dan berkata dengan bersemangat, sangat mirip, terutama seperti mata patriark tua. Setelah itu, Tan Yun membuka pintu alam rahasia dengan cara yang unik. Xianer, aku akan membawamu. Oke. Wajah cantik Dan Tai Xianer memancarkan sentuhan rasa malu, lalu mengulurkan tangan batu giok yang lemah dan tanpa tulang dan meletakkannya di tangan Tan Yun. Kakek, paman, ayo pergi. Setelah meninggalkan sepatah kata pun, Tan Yun membawa Dan Tai Xianer dan memimpin terbang keluar dari pintu tempat rahasia. Dan Taiyu dan Dan Tai Long tampak bersemangat dan mengikuti. 2 jam kemudian, di atas pegunungan di barat daya pinggiran pegunungan Tianpu, perahu roh tingkat rendah sedang mengemudi. Di atas perahu roh, seorang pemuda yang tampak berusia sekitar 16 tahun berdiri dengan tangan ke bawah. Pemuda itu bermartabat dan tampan, yang merupakan kekuatan kesempurnaan agung alam spiritual. Terlihat dari pakaian pemuda itu dan tingkat perahu roh yang dikendarainya bahwa keluarga pemuda itu cukup kaya. Tapi sekarang dia melihat gunung hukuman surgawi, matanya penuh warna bingung, dan kesedihan samar mengikis hatinya. Pada saat ini,
Seorang lelaki tua dengan tingkat 2 jiwa janin di belakang bocah itu membungkuk dan berkata, "Tuan muda, Anda tidak enak badan." Nama lelaki tua itu adalah Liu Qinghao. Dia adalah pengurus rumah tangga tua dari keluarga Su. Pembantu rumah tangga Liu, saya tidak tahu mengapa saya melihat gunung hukuman surgawi. Ketika pemuda berbicara, ada gelombang kesedihan di hatinya. Melihat setiap tanaman dan pohon di gunung hukuman surgawi, saya tiba-tiba merasa sedikit sedih. Seolah-olah, pemuda itu bingung dan sedih, seolah-olah aku pernah ke sini. Liu Qinghao membelai janggutnya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan muda, ini adalah pertama kalinya Anda meninggalkan kampung halaman Anda dan memasuki Gunung Tianpu untuk pertama kalinya. Bagaimana Anda bisa merasa akrab?" Mungkin, anak laki-laki itu menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. "Tuan muda, saya tidak tahu harus berkata apa. Tapi itu tidak masalah. Tuan muda, meskipun Huangfu Shengzong adalah sekte kuno yang terkenal, itu adalah tempat di mana semua anak keluarga ingin menyembahnya." Liu Qinghao mengerutkan kening dan berkata, "Tetapi Huangfu Shengzong berhenti merekrut murid lebih dari 20 tahun yang lalu, mungkin karena invasi klan asing. Meskipun kamu memiliki bakat hebat, sekte Huangfu mungkin tidak menerimamu. Tidak apa-apa untuk tidak menerimamu. Jika kamu mengganggu murid sekte kuno yang menjaga gerbang gunung, budak tua itu takut dia tidak bisa melindungimu." Pria muda itu tersenyum. "Pembantu rumah tangga, kamu terlalu banyak berpikir. Karena Huangfu Shengzong adalah sekte kuno, mereka memiliki prinsip mereka sendiri. Jika kamu tidak percaya padaku, mereka akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Selain itu, alasan terpenting bagi saya untuk bergabung dengan Huangfu Shengzong adalah untuk mencari tahu apa yang terjadi dalam mimpi yang menghantui pikiran saya. Sejak aku ingat, setiap kali aku tidur, sebuah suara menyuruhku pergi ke Huangfu Shengzong untuk mencari seorang pria bernama Tan Yun." Begitu suara pemuda itu jatuh, dia melihat 4 berkas cahaya jatuh di depannya dari lautan awan. "Kamu, siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan?" Liu Qinghao berteriak, lalu melangkah maju dan melindungi pemuda di belakangnya, menatap Dan Taiyu, Dan Tailong, Tan Yun dan Taixianer di depannya seperti musuh besar. "Pengurus rumah tangga, jangan kasar," kata pria muda itu. Ketika dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat ranah 4 orang, dia melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam, "Saya telah melihat 4 tetua. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Bocah itu terus menundukkan kepalanya dan tidak berani melihat ke atas. Di dalam hatinya, keempat orang ini jatuh dari langit, yang jelas merupakan kekuatan terbang di udara. Tanpa menunggu pemuda itu berbicara, Dan Taiyu mengirim pesan kepada Tan Yun. "Kamu tidak harus sopan." Tan Yun berkata, "Siapa kamu dan mengapa kamu memasuki Gunung Tianpu?" Pemuda itu masih menundukkan kepalanya dan berkata, "Laporkan kembali kepada yang lebih tua, Su Yu yang lebih muda, dari dinasti Huangfu. Saya datang ke Gunung Tianjing kali ini karena saya ingin mencari seseorang di Huangfu Shengzong." "Siapa yang kamu cari?" tanya Tan Yun. Dan Taixianer, Dan Taiyu dan Dan Tailong mengepalkan tangan mereka dan menatap Su Yu dengan penuh berharap dia mengatakan, "Mencari Tan Yun." Su Yu menundukkan kepalanya dan bermeditasi untuk waktu yang lama. "Maaf, Tuan, ini urusan pribadi saya. Saya tidak bisa mengungkapkannya." Pada saat yang sama, Su Yu mengerutkan kening. Dia tiba-tiba merasa bahwa pemuda luar biasa di depannya memiliki suara yang akrab. "Biar ku tebak," kata Tan Yun, tampak sedih. "Ingatlah untuk pergi ke Gunung Tianjing dan Huangfu Shengzong untuk menemukan Tan Yun." Mendengar ini, Su Yu tiba-tiba mengangkat kepalanya, membuka matanya lebar-lebar, dan menatap Tan Yun, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun karena terkejut. Karena kata-kata pemuda di depanku persis sama dengan suara yang memanggilku dalam mimpiku. Kamu, bagaimana kamu bisa tahu mimpi generasi muda?" Su Yu berkata dengan penuh semangat. "Karena aku Tan Yun." Air mata mengaburkan pandangannya ketika Tan Yun berbicara. Anakku sayang." Tan Taiyu menangis karena kegembiraan sesaat, dia memeluk Su Yu dengan erat, menangis. "Nak, tahukah kamu, ketika kamu pergi lebih dari 20 tahun yang lalu, ayah bahkan tidak melihat wajah terakhirmu.
Tuhan membuka matanya dan akhirnya menyatukan kembali ayah dan anak. Su Yu benar-benar bingung. Senior, kamu membuat kesalahan. Aku bukan anakmu. Ketika Su Yu mengatakan sesuatu, dan Tai Xianer menjatuhkan diri dan berlutut di depan Su Yu, menangis, ayah, aku Xianer. Akhirnya kau kembali. Lihatlah Xianer, aku bayi perempuanmu, menangis. Tangisan Dan Tai Yu dan Tai Xianer semuanya memilukan. Tan Yun terus menangis, dan Tai Long sudah menangis. Pada saat ini, Su Yu memandang Tai Xianer dan Tai Yu yang sedih. Dalam keadaan kesurupan, dia mulai merasa sedih dari hatinya. Dia tidak tahu kenapa, melihat yang tua dan yang muda menangis. Kapan tuan mudamu menjadi anak orang lain? Tidak hanya itu, kapan Anda memiliki putri cantik lagi? Tuan muda saya tidak hanya terlihat muda, tetapi juga baru berusia 22 tahun. Liu Qinghao terpaksa kembali, tetapi dia tahu bahwa 4 orang di depannya adalah kekuatan yang tak terduga. Dia harus diam dengan patuh. Kakek, Xianer, jangan menangis. Sekarang ayah mertuaku tidak mengenalmu. Tan Yun membantu Xianer dan berkata, saya akan membantu ayah mertua saya memulihkan ingatannya sekarang, dan kemudian kita akan bertemu di keluarga yang sebenarnya. Oke, Tan Yun, cepat. Tai Xianer jatuh ke pelukan Tan Yun dan menangis. Ya, Tan Yun menganggukkan kepalanya dan dengan lembut melepaskan Tai Xianer. Mata Su Yu sudah dipenuhi air mata, menatap Tai Yu dan Tai Xianer dan berkata, apa yang terjadi? Mengapa saya merasa sedih ketika saya melihat setiap tanaman dan pohon di Gunung Tianfu? Kenapa aku melihatmu menangis? Aku akan merasakan sakit hati yang tidak bisa dijelaskan. Tan Yun menghela nafas, memandang Su Yu dan berkata, saya adalah pemimpin Huang Fu Shengzong, dan Anda adalah pemimpin lama Huang Fu Shengzong, dan Tai Xuanzong. Juga, aku menantumu, Xianer adalah putrimu, dan Tai Yu adalah ayahmu, dan Tai Long adalah paman keduamu. Mencium pidato itu, Su Yu tercengang. Ya Tuhan, apakah ini benar? Sebelum suara terkejut dari pengurus rumah tangga Liu, dia tercengang oleh identitasnya yang luar biasa dan jatuh ke perahu roh. Ayah mertua, menantu saya tahu bahwa Anda bingung dan ditanyai. Jangan pikirkan itu. Tan Yun berkata dengan suara nyaring, menantu laki-laki akan membangkitkan ingatan dunia yang berdebu di dalam jiwamu.